Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tribagus Anugroho dengan NIM 2304360 dan rekan saya Uswati Nisa dengan NIM 230436061 dan Fanya Jenika dengan NIM 2304362. Baiklah, tujuan kami membuat video ini adalah kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Project Based Learning tugas Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen pengampu Ibu Salma Taqwa SE MSI dengan judul Penerapan Perlakuan Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas dalam Laporan Keuangan Empiris pada Perusahaan Manufaktur. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Fanya Jenika. Kepada Fanya dipersilahkan. Materi pertama yaitu perlakuan akuntansi liabilitas keuangan dan ekuitas sesuai dengan PSAK 71. PSAK 71 mengatur cara perusahaan mencatat dan melaporkan instrumen keuangan termasuk liabilitas keuangan seperti utang dan ekuitas seperti modal saham. Liabilitas keuangan dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost, artinya liabilitas dicatat sebesar jumlah awalnya dan kemudian dikurangi secara bertahap sesuai waktu. Misalnya, utang bank dan utang usaha yang dibayar bertahap. Selanjutnya adalah nilai wajar melalui laba rugi atau FVTPL. Jenis ini biasanya dipakai untuk utang yang digunakan untuk transaksi spekulatif, contohnya utang derivatif, dan nilainya bisa berubah-ubah tergantung kondisi pasar. PSAK 71 juga menjelaskan kapan utang boleh dihapus dari laporan keuangan yang sering disebut penghentian pengakuan dan bagaimana perlakuan biaya tambahan saat utang diubah atau diganti. Ekuitas seperti saham bisa dicatat sebagai modal pemilik. Berbeda dengan utang, ekuitas tidak mengandung kewajiban untuk membayar uang kembali kepada pihak lain. Baik, terima kasih Fanya. Selanjutnya penjelasan kedua akan dijelaskan oleh Uswati Nisa. Kepada Uswati Nisa dipersilahkan. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan komponen liabilitas keuangan dan ekuitas, LPK dan rincian dalam CALK dari laporan keuangan. Di sini kita sudah mempersiapkan dua laporan keuangan, yaitu dari perusahaan AISA atau FKS Food Sejahtera Tbk dan juga UNVR atau Unilever Indonesia Tbk. Pertama, pada perusahaan AISA, liabilitas keuangan yang tercatat di sini adalah utang bank jangka pendek sebesar 32,1 miliar, utang usaha pihak ketiga sebesar 129,1 miliar, liabilitas sewa pembiayaan jangka pendek sebesar 12,1 miliar, liabilitas sewa jangka panjang sebesar 23,5 miliar, dan juga beban akrual utang biaya yang belum dibayar sebesar 221,7 miliar. Selanjutnya ada ekuitas dari perusahaan AISA ini, yaitu saham biasa sebesar 1.902,9 miliar, tambahan modal di setor sebesar 1.317,7 miliar, cadangan revaluasi aset tetap itu sebesar 473,7 miliar dan saldo laba akumulasi kerugian itu sebesar 2.974 miliar. Dalam hal ini terjadi kerugian ya. Lalu selanjutnya para perusahaan UNVR atau Unilever tadi terkait liabilitas keuangan yang tercatat yaitu utang usaha pihak ketiga sebesar 3.812,4 miliar, beban akrual sebesar 3.797,6 miliar, utang bank jangka pendek sebesar 1.450 miliar, dan liabilitas sewa pembayaran jangka pendek sebesar 37,8 miliar. Terkait ekuitas dalam perusahaan UNVR ini, ada saham biasa dan saldo laba, namun jumlah detailnya tidak dicantumkan. Data-data ini diperoleh dari laporan posisi keuangan, neraca, dan rincian tambahan dalam catatan laporan keuangan atau CALK. Baiklah,
Terima kasih Uswati Nisa. Selanjutnya untuk poin ketiga atau poin terakhir yang akan saya jelaskan sendiri mengenai kebijakan akuntansi liabilitas keuangan dan ekuitas terkait dari laporan keuangan. Setiap perusahaan juga menjelaskan kebijakan akuntansi, yaitu aturan atau cara mereka mencatat akun-akun tersebut dalam laporan keuangan. Informasi ini biasanya dijelaskan di bagian catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, pada perusahaan AISA, semua jenis utang atau liabilitas seperti utang usaha atau utang bank dicatat dengan metode biaya perolehan diamortisasi. Ini berarti nilainya dihitung dari jumlah awal ditambah atau dikurangi biaya dan bunga yang dihitung secara bertahap. Perusahaan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu cara menghitung bunga utang secara lebih akurat. Tidak ditemukan penggunaan metode nilai wajar atau FVTPL. Artinya, AISA tidak menggunakan utang untuk spekulasi. Untuk ekuitas, AISA hanya mencatat saham biasa dan tambahan modal di sektor tanpa ada saham preferen atau instrumen lain yang rumit. Selanjutnya kepada perusahaan UNVR. UNVR juga mencatat utang usaha dan beban akrual dengan biaya perolehan diamortisasi sama seperti AISA. UNVR memberikan perhatian khusus pada diskon atau rabat penjualan yang belum ditentukan jumlah pastinya. Nah, nilai rabat ini dicatat sementara sebagai kewajiban dan akan diperbarui begitu jumlah pastinya diketahui. Ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam PSAK 71. UNVR tidak menggunakan utang derivatif atau jenis liabilitas yang diukur dengan nilai pasar atau FVTPL. Ekuitas UNVR sederhana, hanya mencatat saham biasa dan saldo laba. Tidak ada opsi saham atau instrumen kompleks lain. Baiklah, untuk menutup diskusi. Sebagai penutup, saya akan memberikan kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan keuangan PT FKS Food Sejahtera Tbk atau AISA dan PT Unilever Indonesia atau UNVR, dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan telah menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 71 secara tepat dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan liabilitas keuangan dan ekuitas. Nah, secara umum, liabilitas keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Tidak ditemukan penggunaan signifikan atas liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang menunjukkan pendekatan konservatif oleh kedua perusahaan. Komponen ekuitas seperti modal saham, tambahan modal di sektor, cadangan revaluasi, dan saldo laba diungkapkan secara transparan dalam CALK. Melalui kegiatan Project Based Learning ini, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis laporan keuangan real, sehingga mampu meningkatkan pemahaman terhadap penerapan standar akuntansi serta keterampilan analisis, berpikir kritis, dan kerjasama dalam tim. Baik, mungkin untuk saran bagi PT FKS Food Sejahtera atau AISA disarankan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan dalam CALK, khususnya terkait rincian metode pengukuran liabilitas, sewa, dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan suku bunga efektif. Pengungkapan yang lebih mendalam akan membantu pemangku kepentingan dalam memahami risiko dan kewajiban perusahaan secara lebih transparan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.